Assalamualaikum, selamat siang Bu Anggi. Waalaikumsalam, selamat siang kembali. Iya Bu, perkenalkan nama saya Aprilia Utomo dan ada rekan-rekan saya juga. Ya. Perkenalkan nama saya Leo Delviano. Perkenalkan, nama saya Regi Ramadan. Dan perkenalkan kami dari mahasiswa psikologi Universitas Bina Perjuangan Karawang. Jadi sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Bu Anggi karena telah meluangkan waktunya dan telah bersedia menjadi narasumber kami pada kegiatan hari ini. Jadi Bu Anggi, kami selaku mahasiswa UBP ingin memberi psikoedukasi kepada Bu Anggi terkait tentang bagaimana cara memberikan pembelajaran kepada anak TK. Bu Anggi ini guru bimba di daerah Karawang, betul ya Bu Anggi ya? Iya, betul. Iya Bu Anggi, kalau boleh saya tahu Bu Anggi, bagaimana sih sistem pembelajaran yang Bu Anggi berikan kepada anak-anak di bimba itu? Untuk di bimba sendiri, kami menggunakan tiga metode. Yang pertama, small step system, individual system, dan fun learning. Seperti itu sih untuk di bimba sendiri. Kayak gitu. Dan untuk tahapan pembelajarannya sendiri, kita menggunakan modul. Dan modul sendiri kita pembelajarannya nggak berurutan seperti huruf A sampai Z, tapi kita AYWO, PDGK MTSY, CLNTRC, dan FAQ PWXJ, seperti itu. Seperti itu ya Bu ya? Ya. Jadi lalu apakah pada di masa pandemi seperti ini Bu Anggi tetap pembelajaran ini masih tetap berlanjut Bu Anggi? Masih tetap lanjut, tapi mungkin sistemnya kita ganti oleh tidak tatap muka, tapi menggunakan daring seperti itu. Oh iya baik. Apakah dari yang dimaksud itu seperti yang kita lakukan ini Bu, dengan menggunakan video conference? Apa hanya menggunakan via WhatsApp? Ya, kita hanya menggunakan via WhatsApp, mungkin hanya beberapa kali, sesekali kita kunjungi ke rumahnya seperti visit, seperti itu. Iya, baik Bu Anggi. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan apakah ada halangan Bu selama dalam metode pembelajaran kini? Mungkin untuk di masa pandemi ini mungkin kendalanya seperti di jaringan, terus prediksi cuaca yang tidak menentu untuk saat ini, seperti itu sih. Dan juga mungkin kejar-kejaran sama waktunya, kayak gitu. Tapi untuk sebelum datangnya masa pandemi ini, apakah Bu Anggi sempat mengalami halangan atau hambatan selama proses belajar mengajar? Pastinya ada sih. Mungkin kalau untuk hambatan seperti itu, untuk di Bimba sendiri, kesulitannya saat menghadapi anak-anak yang hiperaktif, kayak gitu. Baik ya Bu Anggi, saya perjelas kembali bahwasannya jadi inti dari kegiatan pada hari ini adalah kita memberikan psikoedukasi kepada Bu Anggi terkait bagaimana cara memberikan pembelajaran pada anak-anak, yang dimana semoga bisa diterapkan oleh Bu Anggi di kemudian hari. Jadi intinya ya Bu ya, kalau kita berbicara soal anak, pasti identik dengan dunia bermain. Jadi pembelajaran yang cocok dengan anak adalah pembelajaran yang berhubungan dengan bermain. Tapi dalam bermain ini kita tidak hanya halnya bermain, tapi harus ada maksud dan tujuan tertentu, yang dimana seperti kita meningkatkan sistem kognitif pada anak, kemudian kita meningkatkan motorik halus, atau meningkatkan minat belajar dari anak. Nah, sebagai contoh, kita pernah membuat suatu produk. Jadi kelompok saya ini sebelumnya pernah membuat suatu produk, dan produknya ini tuh sangat berpengaruh sekali kepada anak-anak. Sebentar, saya share screen dulu. Kelihatan nggak? Belum. Ya, kelihatan. Ya, jadi nama produk kita ini adalah Build Me, yang dimana fungsi dari kegunaan dari produk kita ini adalah untuk menambahkan fungsi kognitif anak
di mana fungsi kognitif itu adalah bertujuan yaitu fungsi untuk sang anak menyelesaikan masalah, mulai dari masalah terkecil sampai ke masalah yang terbesar. Dan kemudian fungsi yang kedua itu adalah menambah pengetahuan huruf hijaiyah. Dan yang ketiga itu melatih motorik halus. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya motorik halus ini adalah salah satunya berhubungan dengan panca indera, seperti mata, ya Bu ya, kemudian gerak-gerak kecil seperti jari dan tangan. Nah, dalam produk kita ini, sistem kerjanya itu sama seperti permainan Lego pada umumnya, yang dimana kita menyarankan anak untuk membangun bangunan yang ingin dia bentuk, misalkan seperti membangun mobil, membangun rumah. Nah, dengan kita menyarankan anak membangun bangunan seperti itu adalah menumbuhkan kreativitas sang anak. Kemudian juga selain itu, yang membedakan produk kita ini dengan produk Lego pada umumnya adalah di setiap kepingan blok ini itu ada huruf-huruf hijaiyah. Jadi selain meningkatkan kreativitas pada anak, juga menambahkan pengetahuan tentang huruf-huruf hijaiyah. Nah, jadi maksud dari penjelasan saya ini adalah bahwasannya sistem pembelajaran yang cocok pada anak-anak, seperti yang Bu Anggi jelaskan ya, kadang kan kesulitan pada anak-anak itu kan adalah ketika anak-anak yang hiperaktif ya Bu ya. Betul. Nah, iya. Nah, anak-anak yang hiperaktif itu adalah perlu namanya perhatian yang lebih. Jadi dari kitanya juga kita harus menyadari nih, oh anak-anak kan sukanya itu adalah dengan dunia bermain. Nah, gimana kita menumbuhkan dunia bermain ini untuk meningkatkan minat belajar dari sang anak. Mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan. Apakah dari teman-teman sekalian bisa menambahkan atau ada yang ingin ditambahkan? Izin ikut menambahkan ya Bu Anggi. Ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, bahwasannya anak-anak sangat menyukai pujian dan motivasi. Nah, jadi Bu Anggi, dalam menerapkan pembelajaran ini, hendaknya mungkin bisa memberikan pujian dan motivasi, kata-kata motivasi kepada anak-anak. Jadi apa yang sudah Bu Anggi terapkan tadi sudah cukup sangat bagus ya. Alangkah sudah tepat juga, dan dengan kita memberikan pujian kepada anak, mungkin kita bisa anak juga bisa menambah minat belajar dari anak itu. Seperti itu Bang. Baik Bu Anggi, mungkin psikoedukasi itu saja yang bisa kami bagikan kepada Bu Anggi. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Bu Anggi? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Baik, kalau begitu kelompok kami akan menyimpulkan hasil dari psikoedukasi ini, karena bahwasanya adalah psikoedukasi ini itu bertujuan adalah proses pembelajaran dari orang dewasa, Bu. Nah, jadi bagaimana menerapkan metode pembelajaran bagi orang dewasa. Nah, metode yang kita berikan kepada Bu Anggi ini adalah bagaimana cara kita, bagaimana kita sama-sama belajar untuk memberikan metode pembelajaran bagi anak yang di kemudian hari bisa diterapkan oleh Bu Anggi kepada anak-anak, khususnya di anak-anak bimba ya Bu ya. Iya betul. Baik, mungkin segitu saja. Apa bisa diberi kesimpulan Baik, kepada saudara Regi? Jadi saya akan menyimpulkan dari psikoedukasi kita kali ini ya, bahwasannya dalam masa pandemi ini khususnya anak-anak itu banyak hanya mendapatkan ilmu saja dari via online, jadi mungkin kurang dalam penerapannya ya. Seperti yang tadi Bu Anggi sampaikan ya, banyak kendalanya gitu dalam belajar itu. Jadi mungkin anak-anak tuh merasa bosan dan stres yang mungkin bisa memengaruhi kesehatan mental anak ya. Jadi harus diberikan mainan yang sekaligus bisa menghibur dan memberikan edukasi kepada anak-anak pada umumnya gitu. Jadi seperti tadi contoh produk kami itu mainan balok bangun itu bisa melatih motorik, melatih kognitif. Jadi selain bermain balok bangun itu anak-anak tuh bisa belajar huruf hijaiyah. Mungkin itu saja sih kesimpulannya untuk psikoedukasi kali ini. Oke, baik Bu Anggi. Sebelum saya sudahi kegiatan ini, sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Bu Anggi telah meluangkan waktunya dan sudah bersedia menjadi narasumber pada kegiatan hari ini.
Terima kasih banyak Bu Anggi. Sama-sama. Nah, kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan untuk Bu Anggi. Semoga kedepannya yang kita lakukan pada kegiatan ini bisa bermanfaat untuk Bu Anggi dan untuk diri kami sendiri tentunya. Semoga kita dapat berbicara kembali ya Bu Anggi, bertemu kembali. Oke, saya sudahi kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Anggi ya. Iya, terima kasih ya. Mohon maaf juga bila Anggi ada salah ya.